Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Kakak berharap kalian terus semangat, dan tetap semangat untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai lebih jauh, kita akan berdoa dulu sama Tuhan ya. Kita mau serahkan seluruh acara pagi hari ini dari awal sampai akhir, supaya Tuhan yang pimpin kita semua. Yuk kita lipat tangannya ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami semua sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami mohon perkenanan-Mu Tuhan, dan kami mohon Engkau menolong kami masing-masing, supaya kami beroleh pengertian yang benar mengenai firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Ajarlah kami untuk terus memiliki semangat untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati semua anak sekolah minggu kami, berkati semua keluarga kami. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat baru untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Nah adik-adik, kita sudah menyanyi bersama-sama, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada aku dan kepada adik-adik semuanya. Adik-adik, hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua di triwulan yang pertama di tahun 2022. Oke, kita akan masuk pelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Jangan lupa siapkan bolpennya, alat tulisnya, juga lembar muridnya, supaya kita bisa belajar sama-sama. Hari ini judul pelajaran kita adalah murid yang tidak terikat pada harta. Ya. Nah, firman Tuhan yang akan dibaca hari ini diambil dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan yang ke-26. Matius 19 ayat 16 sampai dengan yang ke-26. Yuk kita buka sama-sama yuk adik-adik ya.
Kita mau baca bersama-sama, dan sebelum kita mulai cerita, kita akan melihat satu cuplikan video firman Tuhan. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dan orang muda kaya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang kaya raya mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, perintah mana yang harus dituruti? Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti, apakah ada lagi?" Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan juallah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Baik adik-adik, kita udah sama-sama tonton cuplikan video singkat tadi. Nah, kita akan ulas mengenai firman Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini ya, dari Matius 19 ayat yang ke-16 sampai dengan yang 26. Nah, adik-adik, kalau kita sudah baca ayat firman Tuhan tadi, dari ayat 16 sampai dengan yang ke-20, juga diceritakan melalui video tadi, ada seorang pemuda ya adik-adik ya, seorang pemuda yang kaya raya. Dia datang kepada Yesus, dia mencari Yesus kemana-mana, dan akhirnya dia menemukan Yesus, dan dia senang sekali. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kira-kira kenapa ya dia mau ketemu Tuhan Yesus? Pastinya ada sesuatu yang dia perlukan, ada sesuatu yang dia mau tanyakan sama Tuhan Yesus, yang mungkin selama ini dia nggak ketemu jawaban dari apa yang pertanyaan di dalam hidupnya ini. Mungkin adik-adik pernah ya punya satu pertanyaan yang tidak terjawabkan. Nah, tentunya kalau belum ada jawabannya, kita sibuk mencari belajar terus bagaimana jawaban dari pertanyaan dalam hidup kita ini, dalam hidup adik-adik. Nah, sama seperti pemuda ini, pertanyaan dalam hidupnya ini belum terjawabkan. Dia merasa dia harus ketemu dengan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, adik-adik, di ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20, seorang pemuda kaya ini datang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya sama Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Tuhan Yesus, Guru," dia memanggil Tuhan Yesus itu adalah Guru. "Perbuatan baik apa sih harus aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal?"
Tanya si pemuda ini. Lalu Tuhan Yesus menjawab, kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, turutilah perintah Allah. Lalu orang pemuda ini berkata lagi, perintah yang mana Tuhan Yesus? Mungkin pemuda ini bukannya tidak tahu, dia tahu benar perintah yang dimaksud Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab, 10 perintah Allah ya adik-adik yang sudah kita tahu. Yaitu apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Lalu pemuda itu menjawab apa? Semuanya sudah kuturuti guru, apalagi yang masih kurang? Jadi rupanya pemuda ini sangat mengetahui apa yang dimaksud dengan perintah Allah yang terkandung dalam 10 firman Tuhan, 10 perintah Allah ini. Dan dia adalah pemuda yang rajin melakukan apa yang disebut perintah Allah tersebut. Dia tahu dan dia belajar mengenai itu. Dia berusaha supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Namun, kata Tuhan Yesus apa adik-adik? Apakah cukup kita hanya dengan 10 perintah Allah itu? Lalu kata Yesus kepadanya di ayat yang ke-21, kalau kamu mau menjadi sempurna, pergilah jualah segala harta milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Nah adik-adik, kita mau ulas ya. Di ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20, Tuhan Yesus mengungkapkan kepada pemuda ini bahwa sebenarnya hal mendapatkan suatu hidup yang kekal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau kita sebagai manusia berusaha sendiri nih adik-adik, menuruti semua 10 perintah Allah, kita udah menjalankan secara baik dan sempurna. Apakah itu cukup? Tidak cukup kata Tuhan. Masih ada satu lagi yang mesti dilakukan oleh pemuda ini. Nah, dari ayat 16 sampai ke 20 ini, Tuhan Yesus mau beritahukan kepada pemuda ini dan kepada kita semua bahwa hidup yang kekal itu tidak bisa kita usahakan sendiri adik-adik. Kita nggak akan bisa secara manusia berusaha untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi hidup yang kekal itu adalah anugerah. Nah bagi manusia itu nggak mungkin adik-adik. Bagaimana mungkin kita bisa sesempurna itu? Tetapi bagi Tuhan pasti tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau memberikan hidup yang kekal buat kita, pasti dia berikan dengan kasih-Nya. Nah di ayat yang ke-21 dan yang ayat 22, sebenarnya Tuhan Yesus itu mengetahui nih adik-adik kenapa pemuda ini gelisah. Karena pemuda ini mempunyai satu keterikatan, yaitu dia sangat mencintai hartanya. Pemuda ini adalah pemuda yang kaya raya dan dia tidak bisa melepaskan hartanya. Ya. Ketika Tuhan Yesus menjawab pemuda ini bahwa dia harus memberikan hartanya kepada orang miskin, menjual hartanya untuk dan memberikan kepada orang miskin, maka sedihlah pemuda ini. Dia sedih dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa kira-kira? Kenapa adik-adik pemuda ini begitu sedih? Karena dia sangat terikat dengan harta benda yang dia punya. Dia sangat sayang kepada harta benda, dia nggak mau melepaskan hartanya itu untuk Tuhan. Nah adik-adik, apabila ada sesuatu hal yang lebih utama dibanding Tuhan dalam hidup kita, itu pasti akan menimbulkan kesedihan adik-adik. Sama seperti pemuda ini. Pemuda ini meninggalkan Tuhan Yesus dengan penuh kesedihan, karena dia nggak mampu melepaskan harta bendanya itu dari dia. Nah adik-adik, di ayat yang ke-21 dan 22 ini mengajarkan bahwa Tuhan tuh mau kita selalu mengutamakan Tuhan di atas semuanya. Jangan ada keterikatan apapun di dalam hidup kita yang lebih utama dari Tuhan. Tuhan mau kita selalu mengutamakan Dia dalam segala hal. Tidak ada sesuatu yang kita pegang yang lebih utama dari Tuhan. Apakah itu harta benda, apakah itu kesenangan pribadi, apakah itu hobi kita, apakah itu teman-teman kita, ataupun apapun yang membuat kita senang yang melebihi daripada Tuhan. Tuhan Yesus tuh nggak suka adik-adik. Dia Allah yang mengasihi kita, dan Dia juga mau supaya kita mengutamakan Tuhan dibanding
apapun juga yang ada di dunia ini. Sama seperti lagu tadi adik-adik ya. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada kita semua. Nah, di ayat yang ke-23 dan 24 ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Di ayat 24, "Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, artinya dari ayat ini apa adik-adik ya? Nah, sebenarnya yang dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum itu bukan arti yang sebenarnya ya. Unta tidak akan mungkin masuk ke dalam lubang jarum yang kecil itu. Ini bukan arti harafiah. Jadi pada zaman Yahudi dulu, jadi di satu perbatasan kota itu ada satu gerbang, yang gerbang utamanya itu pada waktu jam tertentu gerbang utama itu ditutup. Tapi ketika gerbang utama ditutup, masih ada orang yang perlu melewati perbatasan itu, ada satu pintu cadangan. Dan dia hanya bisa terbuka apabila ada pengecekan yang begitu ketat adik-adik, dan pintu itu sangat kecil sekali, makanya pintu itu disebut lubang jarum. Pintunya kecil tetapi tinggi. Jadi seekor unta tuh bisa masuk ke dalam, tetapi penumpang dan barang-barangnya harus diturunkan dulu untuk dicek, diperiksa apakah ada biaya, apakah boleh melewati perbatasan. Setelah itu baru boleh masuk. Untanya masuk, digiring dengan orangnya, kemudian barang-barangnya. Dan masuknya perlahan-lahan dan memasuki lorong pintu yang cukup panjang ya adik-adik ya. Nah, walaupun itu sulit, tetapi menurut Tuhan Yesus lebih sulit lagi kalau orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui hati daripada orang kaya ini, bahwa dia lebih mengutamakan hartanya dibanding Tuhan Yesus. Nah, kemudian di ayat yang ke-25 dan ke-26 dikatakan, murid-muridnya bingung. Jika demikian, kata murid-muridnya, siapa sih Tuhan yang bisa diselamatkan? Ya, lalu kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-26, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Artinya adik-adik, suatu keselamatan itu tidak bisa kita usahakan, tetapi itu adalah karunia daripada Tuhan sendiri. Kita minta sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua, dan keselamatan diberikan sebagai karunia kepada kita secara cuma-cuma. Dan Tuhan mau kita meresponinya dengan baik, dan kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka adik-adik pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, bagaimana sih aplikasinya supaya kita, aku, adik-adik itu menjadi murid yang tidak mencintai harta seperti pemuda tadi? Nah, adik-adik mulai belajar menyisihkan apa yang adik-adik punya untuk diberikan kepada teman-teman yang membutuhkan, atau kepada panti sosial, kepada panti asuhan, kepada pihak-pihak yang memang memerlukan dan kekurangan. Adik-adik berusaha menyisihkan apa yang adik-adik punya untuk memberkati mereka. Dengan demikian, kita mengaplikasikan firman Tuhan hari ini, bahwa kita memberi dan tidak terikat kepada harta benda yang kita punya adik-adik. Kita mau serahkan semua yang kita punya ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Baiklah adik-adik, kita sampai kepada ayat hafalan hari ini ya. Hari ini ayat hafalan diambil dari Matius 19 ayat yang ke-24. Kita mau baca sama-sama ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 19 ayat yang ke-24. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kakak percaya bahwa kita semua mau sama-sama mau menyenangkan Tuhan. Kita mau meresponi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kasihnya, pengorbanannya kepada kita semua. Kita mau mengutamakan Tuhan dibanding semuanya. Kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus, dan kita mau mengorbankan apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kita tidak sayang kepada harta kita, tapi kita mau memberikannya untuk Tuhan Yesus, untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Ya.
Jangan lupa adik-adik, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan Yesus untuk adik-adik semua. Sekolah minggu sudah selesai, kita akan doa penutup ya adik-adik ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, lembar muridnya juga dilengkapi supaya kita sama-sama belajar dengan baik. Yuk mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, Engkau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami sudah belajar untuk firman Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak terikat dengan harta benda di dunia ini ataupun apapun juga dalam dunia ini Tuhan. Ajarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang menyenangkan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oh ya adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, jangan lupa adik-adik memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa menyisihkan sebagian berkat yang adik-adik terima, lalu minta papa mama untuk mentransfer atau memberikan persembahan tersebut kepada gereja untuk menjadi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.